bagi penebusku atas segala yang kau beri. Syukur bagi masa lalu dan Yesus yang sertai. Syukur bagi musim semi maupun langit kelabu. Duka tak ku ingat lagi, damainya di hatiku. Syukur bagi setiap doa yang kau jawab dan tolak. Di tengah badai melanda, ku tak merasa sesak. Dalam sakit dan derita, kau tetap menghiburku. Anugerahmu tak terkira. Syukur bagi kasihmu. Syukur bagi bunga mawar walaupun penuh duri. Syukur tuh anugerah besar, pengharapan abadi. Memberi damai dan sentosa dalam suka dan duka. Esok hari penuh asa, sampai selama-lamanya. Amin. Semenjak saya dan saudara-saudara sekalian mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu hal, satu perasaan yang tidak pernah kita jumpai ada di dalam diri kita, yaitu perasaan yang penuh ucapan syukur. Ini yang aneh tapi nyata. Ucapan syukur, apapun yang sedang kita alami, kita bersyukur. Nah, puji Tuhan, nanti kita akan membahas firman Tuhan yang berhubungan dengan kasih Tuhan dan melimpah ucapan syukur dari orang-orang percaya. Baik, kita lanjutkan pujian kita. Boleh dipersiapkan saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini untuk memilih lagu. Nomor 237. Ku memilih Yesus lebih dari emas. 237. Dari
ini sungguh luar biasa dan hal yang bukan omong kosong. Jika disuruh memilih antara emas, harta, atau memilih Yesus, tentu orang-orang yang sudah lahir baru memilih dengan tepat, sudah memutuskan dengan tepat, yaitu memilih Yesus. Dan itu sudah dialami banyak orang, bahkan bukan hanya memilih harta benda, bahkan kalau disuruh hilang nyawanya. Kadang-kadang martir kehilangan nyawa oleh karena mempertahankan iman kepada Yesus, itu sudah banyak yang melakukannya. Ini luar biasa. Baik, kita lanjutkan pujian kita. Kita memuji Tuhan nomor 304. Mercu di tengah badai. Jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. GBA Philadelphia adalah tiang penopang dan dasar kebenaran di Bandar Lampung ini. Itu kita harus berani berkata begitu. Dan karena itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, maka Tuhan sangat memperhatikan jemaat ini. Ini yang harus kita syukuri. Jemaat ini didirikan bukan dengan asal-asalan, tetapi seperti di lagu ini.
banyak jiwa-jiwa yang sudah lahir baru bergabung dalam jemaat ini. Beberapa yang sudah dipanggil Tuhan bersama Tuhan. Beberapa yang sudah keluar kota dan lain sebagainya, terus memberitakan, mendirikan jemaat-jemaat yang Alkitabiah, jemaat-jemaat yang terdiri dari orang-orang yang sudah lahir baru. Itu yang paling utama. Maka dari itu saya yakin, bukan hanya yakin tetapi memang demikian, bahwa Tuhan sangat memperhatikan jemaatnya. Termasuk GBA Philadelphia ini. Puji Tuhan. Kita melanjutkan pujian kita. Di tengah pandemi yang tidak jelas mau berbuat apa, ketakutan ada di mana-mana, kekhawatiran ada di mana-mana. Sikap kita sebagai orang yang sudah lahir baru tetap sama. Tuhan bekerja dan Tuhan memelihara kita. Kita memuji Tuhan nomor 377, akan ada hujan berkat. Akan
Baik, sebelum kita lanjutkan ujian kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita diambil di dalam kitab Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 19. Pembacaan Alkitab kita pasal 3 ayat yang ke-15. Saya akan baca dari 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu sama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kiranya kasih Kristus yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi dapat bukan hanya kita pahami tetapi kita kenal. Bahkan kita mengalami kepenuhan, segala kepenuhan Allah. Baik, kita lanjutkan pujian kita sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nomor 392, Saatku Masuk Surga. Siapkan aku tempat di
Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, kita akan membuka kembali Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan kembali ayat yang sudah kita bacakan sebagai ayat pembacaan firman Tuhan bersama. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan, kami tetap berada di tempat ini untuk berjemaat. Dan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang menyaksikan secara online. Tuhan berkati kami semua, juga pimpin kami untuk firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu sudah dibacakan, dan biarlah kami diterangi hati kami, dan kami dapat memahami serta mengerti apa yang akan disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita baru saja menyanyikan satu lagu di nomor 380, itu syukur bagi penebusku. Syukur bagi penebusku atas segala yang kau beri. Syukur bagi masa lalu dan Yesus yang sertai. Wah, ini luar biasa ya. Syukur bagi musim semi maupun langit kelabu. Ini yang gak enak, langit kelabu. Musim semi, ini lumayan untuk jasmani kita. Langit kelabu berarti suram. Masa lalu yang suram-suram. Yang gak enak. Makan nasi sepiring berdua, cuma pakai garam. Mau beli sayur, mau uang jajan, anak nangis-nangis karena tidak punya. Tunggakan di mana-mana dan lain sebagainya. Itu masa lalu yang langit yang kelabu. Duka tak ku ingat lagi damainya di hatiku. Waduh, dukanya begitu lara. Tetapi tidak akan kita ingat-ingat lagi karena apa? Kita ada damai. Damai siapa? Damai Yesus. Wah, ini bait yang luar biasa. Ini saya yakin diciptakan oleh orang-orang yang sungguh lahir baru ini. Orang-orang yang lahir baru, ini orang kebangsaan Inggris yang menciptakannya. Coba kita lihat yang bait kedua, ayat yang kedua. Syukur bagi setiap doa yang kau jawab dan tolak. Jadi doa yang dijawab, doa yang ditolak, syukuri saja.
Di tengah badai melanda, ku tak merasa sesak. Badai melanda, masalah menimpa bertubi-tubi. Rasanya seperti gagal, cita-cita tidak tercapai, angan-angan jauh dari kenyataan. Apa yang kita pikirkan berbeda dengan kenyataan. Ku tak merasa sesak. Nggak ada masalah. Dada tidak sesak. Biasa saja. Dalam sakit dan derita, kau tetap ku. Dalam sakit dan derita. Ya, orang sakit pasti menderita. Apalagi sekarang yang sakit seluruh dunia pasti menderita. Sakit dalam anggota keluarga saja kita sudah repot. Anak sakit, papanya mungkin kerja nggak konsentrasi, menderita semuanya. Mamanya repot, jadi semuanya terbengkalai. Apalagi ini seluruh dunia sedang sakit, sedang menderita. Anugerahmu tak terkira, syukur bagi kasihmu. Tapi yang disadari oleh orang-orang yang lahir baru, anugerahmu tak terkira. Gak apa-apa. Sakit-sakitan di dunia ini gak apa-apa. Angan-angan tidak tercapai gak apa-apa. Jauh dari kenyataan angan-angan, tidak ada masalah. Cita-cita tidak tercapai, tidak masalah. Apa yang kita harapkan di dunia ini, bahagia, tidak kekurangan, dan lain sebagainya, ternyata jauh dari angan-angan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita ingat, anugerah Tuhan tidak terkira. Syukur bagi bunga mawar, walaupun penuh duri. Tuhan kadang-kadang seperti kita diberi bunga mawar, wangi, tapi ada durinya. Ngasih sesuatu yang wangi, indah, menakjubkan, tetapi ada durinya. Menyakitkan karena ada duri. Syukur tuh anugerah besar, pengharapan abadi. Sekali lagi kita bersyukur. Apapun yang dilakukan dunia ini terhadap orang-orang percaya, boleh. Kita boleh pasrah. Silakan lakukan kita semau mereka, semau dunia ini. Orang-orang percaya masih memiliki satu kekuatan, yaitu anugerah Tuhan melimpah. Saudara-saudara sekalian, lagu ini menggambarkan sosok seorang Kristen yang penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena sudah memiliki kasih Tuhan. Kalau di dalam ayat saja kita baca, apa yang kita bisa temukan saudara-saudara sekalian? Ya. Apa yang kita bisa temukan dari sini? Katanya ayat 19, nanti kita renungkan secara berurut. Tapi saya akan bacakan dulu ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Kata mengenal kasih itu, nanti kita bisa uraikan bersama. Bukan hanya kenalan. Hai, apa kabar kasih? Saya Firman Legowo, kamu kasih ya. Bukan begitu kenalan. Bukan mengenal itu. Tetapi pengenalan yang dimaksud adalah merasakan. Oh iya ya, kasih itu seperti ini.
Oh, nikmatnya kasih Yesus seperti ini. Itu mengenal maksudnya. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang lahir baru. Orang-orang yang beriman kepada Kristus. Sesuai di dalam ayat ini. Saudara-saudara, inilah yang akan kita jabarkan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan dari ayat 14 sampai 15. Itulah sebabnya yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saudara, renungkan ayat ini. Apa maksudnya? Di dalam ayat ini ada dua model makhluk. Yaitu makhluk yang di surga dan di bumi yang menerima namanya. Dialah malaikat-malaikat Tuhan yang dosa. Kemudian yang di atas bumi itu adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan percaya kepada Yesus. Ini model makhluk pertama. Model makhluk kedua adalah orang-orang yang makhluk yang tidak menerima namanya, yaitu iblis. Itulah sebabnya iblis tidak ada di dalam surga. Iblis tidak ada di dalam surga. Yang daripadanya semua turunan di sini itu keturunan atau diterjemahkan family, keluarga. Yang daripadanya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Artinya dialah orang-orang yang lahir baru yang ada di atas bumi. Orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah mati, yang sudah meninggal, dan sekarang ada di surga. Itu adalah keluarga Allah juga, keluarga yang ada di dalam surga. Dan dia juga adalah malaikat-malaikat yang tidak jatuh dalam dosa. Itulah orang-orang yang makhluk yang ada di dalam surga. Nah, sekarang iblis di mana? Iblis sekarang gentayangan di mana-mana. Di dalam pendalaman Alkitab nanti kita bisa jelaskan masalah ini, yaitu tentang iblis yang menggoda manusia. Suatu saat nanti dalam pendalaman Alkitab pasti kita akan bahas masalah ini. Saudara sekalian, jadi iblis tidak ada di dalam surga. Jadi iblis sekarang tidak bisa mengucapkan syukur. Iblis adalah makhluk yang paling luar biasa kalau dikatakan jahat sejahat-jahatnya. Kenapa? Karena sudah mengalami keindahan surga. Makhluk ciptaan yang sudah mengalami keindahan surga. Makhluk ciptaan yang mau membangkang kepada penciptanya. Kalau dikatakan rasa yang paling menyakitkan, kalau saya ditanya atau orang lain, Pak Firman, kalau rasa yang paling menyakitkan itu apa? Saya bilang kalau rasa yang paling menyakitkan hati itu adalah pengkhianatan. Itu menyakitkan sekali, pengkhianatan. Kalau cuma kecurian, kehilangan dompet, kecurian, atau ada musibah kebakaran atau musibah apapun, saya rasa itu belum terlalu menyakitkan. Yang paling menyakitkan itu adalah pengkhianatan. Itulah sebabnya Mesias pun
ketika menjadi manusia harus merasakan sesuatu yang super, yang jarang sekali manusia alami. Bahkan tidak ada di muka bumi ini pengorbanannya seperti Mesias. Saudara-saudara sekalian, jadi iblis tidak ada di dalam surga, tidak tunduk pada namanya, dan tidak bisa mengucap syukur. Jadi iblis tidak bisa berkata puji Tuhan. Di sepanjang Alkitab saya tidak menemukan ayat yang menunjukkan iblis mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena begitu jahat hati iblis, tidak ada ucapan syukur. Sudah, ini bicara dulu tentang iblis, baru nanti tentang manusia. Tidak ada ucapan syukur dalam diri iblis. Yang ada bikin kesal terus. Waktu memperebutkan mayat Musa, sudah tahu dia itu sebenarnya kalah dari malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu malaikat penghulu. Kalau sekarang malaikat bersenjata, ibaratnya begitu. Kalau sekarang ibaratnya tentaranya. Ada 3 malaikat. Mikael, penghulu. Gabriel, penyampai berita. Lucifer, iblis. Malaikat yang ingin membangkang. Mikael, sudah tahu si iblis itu disikat aja sudah, selesai udah urusan sama Mikael. Tetapi iblis itu bisa bikin kesal. Bisa bikin marah. Pada saat memperebutkan mayat Musa. Tetapi Mikael tetap bela Tuhan yang menghardik engkau. Mikael tidak berkata, wah hajar juga katanya. Wah katanya tinggal sikat aja beres. Tidak ada begitu Mikael. Karena Mikael sadar betul siapa iblis. Iblis adalah malaikat yang membangkang, yang jahat sejahat-jahatnya. Sebenarnya dipites saja sama Mikael sudah selesai. Saudara sekalian, oleh sebab itu iblis tidak bisa berkata puji Tuhan. Kenapa? Karena pengkhianat. Pengkhianat itu tidak bisa merasakan kasih. Kalau dia bisa merasakan kasih, iblis itu bisa merasakan kasih Tuhan, dia tidak akan berkhianat. Dia tidak akan mau memberontak. Dia tidak akan mau membangkang. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kasih itu. Oh iya. Tuhan begitu baik. Begitu besar kasihnya. Masa aku khianati? Kan begitu. Masa aku harus membangkang? Kan begitu. Masa aku mau memberontak? Nggak mungkin begitu. Itulah sebabnya iblis tidak merasakan kasih Tuhan itu sedikit pun tidak, sehingga iblis tidak bisa mengucap syukur, dan akhirnya iblis pun tidak bisa berkata puji Tuhan. Saudara sekalian, lalu kita lihat yang tadi di dalam surga, sekarang yang di atas bumi, yaitu kita ini di atas bumi, kita ini di bumi, maksudnya di atas bumi, di bumi gitu ya. Di bahasa Indonesia kan yang benar di bumi, kita ini yang ada di bumi. Dan daripadanya semua turunan atau keluarga yang di dalam surga dan keluarga yang di bumi menerima namanya. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang sudah lahir baru. Yang di ayat 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam. Nah inilah orang-orang seperti ini. Oleh iman kita kepada Kristus, kita ini orang-orang yang di bumi
dimasukkan sebagai keluarga surga. Ya ampun, gimana kita mau bisa memberontak? Bagaimana kita melupakan kata puji Tuhan? Siapa kita ini? Lahir di mana kita ini? Saya lahir di satu desa namanya Ketaon. Saya tanya bapak saya, Pak, itu Ketaon itu artinya apa? Sampai ke seluruh penjuru nggak ngerti. Akhirnya bapak saya pelajari nama Ketaon itu lama. Dan setelah ketemu, bapak saya kasih tahu, Ketaon itu namanya sebenarnya Pagebluk. Pagebluk itu taon itu penyakit sampar. Taon. Jadi Ketaon itu maksudnya tempat penyakit sampar. Ya memang di kampung saya banyak sekali kuburan. Jarak beberapa kuburan. Dalam jarak di rumah saya itu sebelah kiri itu jarak 50 meter itu 2 kuburan. Di dalam desa itu, belum di luar desanya. Dikelilingi kuburan. Luar desa Ketaon itu. Oh saudara sekalian, saya lahir di situ, apa yang saya banggakan? Selain Ketaon itu sekarang jadi desa yang indah, penuh kenangan memang. Tetapi ketika dibandingkan dengan surga, apalah artinya desa saya? Sekalipun menurut saya desa saya itu tidak bisa saya lupakan, itu indah. Tetapi ketika Tuhan berkata pindah ke surga, oh luar biasa. Siapa saya ini akhirnya? Sekarang saya tinggal di mana? Tinggal di bumi yang penuh dengan ketakutan manusia, ketakutan sekarang. Penuh kekhawatiran sekarang ini. Sekarang hampir seluruh manusia di muka bumi ini penuh dengan rasa khawatir. Mau yang berkata dia percaya Yesus ataupun tidak, sekarang yakin seyakin-yakinnya saya. Mereka itu penuh dengan kekhawatiran. Saya percaya Yesus Pak, nggak khawatir. Alah, saya itu orangnya ceplak-ceplok aja. Nggak ada begitu kamu. Orang yang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan itu punya ciri. Cirinya apa? Cirinya dia tidak ada masalah apa-apa di dunia ini, biarkan saja. Ketaatan. Wah, Pak Firman kan masih pakai masker. Kalau pakai masker itu karena demi kesehatan saya. Karena ada pandemi, jadi saya harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi bukan saya khawatir. Akhirnya khawatir ini, khawatir itu. Takut ini, takut itu. Akhirnya sekarang memberitakan Injil jadi bingung. Orang mau beritakan Injil saja ditutup pintunya. Barunya begitu. Kenapa? Karena takut ketularan. Nah, inilah masalah. Jadi akhirnya, apa yang kita banggakan di muka bumi ini? Tidak ada kan? Itulah sebabnya di ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi orang-orang yang beriman itu begitu unik. Kehidupannya unik, bagi dunia itu kelihatannya kayak unik, aneh begitu. Orang-orang yang beriman kepada Kristus. Unik, aneh, lain, kayak ibaratnya begitu. Saudara, jadi ada dua makhluk. Yang satu makhluk yang menerima namanya, yaitu orang-orang makhluk yang mengalami kasih Kristus. Dan dua, itu adalah makhluk yang menolak. Yang diciptakan oleh Tuhan, itu iblis, malaikat yang memberontak, itu tidak mengenal namanya.
tidak menerima namanya. Kemudian orang-orang yang menolak Kristus di bumi, itu juga orang makhluk yang menolak namanya, tidak menerima namanya. Yang satu makhluk yang menerima namanya itu adalah makhluk yang mengalami kasih. Makhluk kedua yang tidak menerima namanya tidak mungkin mengalami kasih ini. Oleh sebab itu coba kita renungkan kembali sekarang ayat per ayat dari firman Tuhan ini. Poin pertama kita melihat orang-orang yang percaya Yesus itu dapat memahami betapa panjangnya, katanya. Coba saya bacakan dulu ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami. Ini tepat, terjemahannya tepat, memahami. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi sekarang ini, kita renungkan baik-baik. Ya. Jangan kita berpikir Tuhan kita ini jahat. Kita salah sedikit dihajar. Kamu sedang dihajar Tuhan karena begini. Gagal sedikit saja, hajar. Kamu dihajar Tuhan karena kamu begini. Jangan begitu, jangan berpikir begitu. Tuhan tidak begitu jahat. Kita harus pahami itu katanya. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Sekarang ini banyak orang Kristen main tafsir sembarangan. Waduh, usaha saya bangkrut, kamu lagi dihajar. Aduh, saya sakit corona nih, kamu lagi dihajar, katanya. Wah, semua dihajar terus. Kayak di agama seberang. Ajab, dikit-dikit ajab, dikit-dikit ajab. Salah sedikit ajab. Alah, udahlah, matiin aja saya. Kalau memang begitu ajab terus. Mari kita memahami cara kerja Tuhan. Cara kerja kasih Tuhan. Jadi juga jangan berpikir di dalam diri orang-orang percaya, Tuhan, kok si Anu nggak disikat sekalian saja? Dia sudah menyengsarakan banyak orang Kristen, kenapa nggak disikat sekalian saja? Oh, salah kamu cara kerjanya, Tuhan. Cara kerja Tuhan itu begitu panjang. Tidak sependek kita. Kasih kita terbatas. Kasih Tuhan begitu panjang, pahami itu. Di dalam internal sendiri, orang-orang lahir baru, ya. Jangan kita berpikir Tuhan sedang menghajar kita kalau kita lagi gagal. Aduh, gagal, Tuhan hajar kita. Bukan. Iblis ikut campur di situ supaya kita apa? Supaya kita lemah. Terus kita, ya Tuhan, Tuhan hajar saya ya, gimana ya? Ya sekarang saya kurangi dululah. Setiap saya nginjil, saya selalu bermasalah. Setiap beritakan Injil bermasalah, udah saya jangan nginjil dulu lah, kan begitu. Kadang-kadang, aduh sekarang saya lemes nih, sudah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena usaha gagal, ini gagal, itu gagal. Bahkan rumah tangga saya gagal, aduh Tuhan, anak-anak saya semua kacau, ya Tuhan, ini Tuhan sudah hajar saya. Oh bukan! Bukan begitu Tuhan punya cara. Iblis ikut andil di situ supaya kita jatuh. Itu pihak internal. Jadi pahami Tuhan penuh kasih. Kasih Kristus itu
luas sekali. Jadi yang kita pahami, dikit-dikit Tuhan ajar, dikit-dikit Tuhan ajar. Dikit-dikit Tuhan hukum, dikit-dikit Tuhan hukum. Tidak ada begitu. Pahami itu. Buat pemikiran kita ini terbalik dengan itu. Harusnya kita berkata, dikit-dikit Tuhan berkati, dikit-dikit Tuhan berkati, begitu. Tuhan berkati, puji Tuhan. Kan gitu. Ini. Kok gagal terus, Pak? Pak Firman ini hidupnya gagal terus. Puji Tuhan. Anugerah-Mu tak terkira, syukur bagi kasih-Mu. Lo kok bisa nyanyi, Pak Firman? Oh iya, Tuhan tidak maha menghajar. Tuhan Yesus Kristus itu Allah maha kasih, tidak Allah maha menghajar. Tidak Allah maha memberi azab, tidak Allah maha memberi hukuman, dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum. Tidak, maka saya berkata, katakan Pak Firman, oh tidak masalah, masih bisa berkata, puji Tuhan. Setelah mengikuti pengajaran yang alkitabiah, kok malah saya jadi sakit-sakitan? Kok saya jadi sakit-sakitan terus ya? Tetapi begitu memahami panjangnya, lebarnya, tingginya dan dalamnya, akhirnya saya berkata, puji Tuhan. Ada maksud. Iblis ikut andil di dalam tubuh saya. Iblis mengoyak-ngoyak tubuh saya. Sehingga ketika saya belajar Alkitab dengan benar, saya sakit-sakitan. Puji Tuhan, saya diperhatikan sedemikian rupa sehingga saya jatuh. Tetapi saya berkata, puji Tuhan. Anugerah-Mu tak terkira, syukur bagi kasih-Mu. Tidak ada masalah. Akhirnya saya tetap kuat. Saudara sekalian, menarik sekali. Luar biasa. Ini di pihak internal, di pihak eksternal. Orang-orang percaya tidak boleh ngiri, tidak boleh mengatur Tuhan. Pak Firman, saya lihat seharusnya dia itu orang yang paling dihajar Tuhan. Kenapa? Menghalang-halangi Injil, menolak Injil, bukan hanya menolak, menghalang-halangi, bahkan menyengsarakan orang-orang. Wah, tetapi kok kehidupannya sukses, hebat, kaya. Naik pangkat terus, sehat walafiat, ibaratnya begitu. Oh, enggak boleh kita ngomong begitu. Itu mereka itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sedang menjahit mereka. Tuhan sedang berusaha memperkenalkan betapa panjangnya kasih Tuhan itu kepada mereka. Betapa lebarnya kasih Tuhan itu kepada mereka. Betapa tingginya dan dalamnya. Sehingga orang-orang seperti mereka, bahkan seperti Rasul Paulus, bisa bertobat. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Jadi jangan kita berkata begitu. Biarkan saja itu ada di tangan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sukses-sukses, Pak. Hebat-hebat, kaya-kaya, biarkan saja itu di tangan Tuhan. Tuhan sedang mengatur segala sesuatunya juga untuk mereka. Supaya apa? Bukan supaya mereka dihajar Tuhan. Bukan supaya mereka dihukum Tuhan. Bukan supaya mereka hancur berantakan. Supaya mereka mengenal juga kasih Tuhan yang panjang. Saudara sekalian, apakah Allah kita maha memberi azab? Oh tidak. Dan orang-orang percaya harus memahami cara kerja ini. Makanya di dalam ayat ini dikatakan dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi dapat memahami. Jadi orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang beriman di dalam Kristus dapat memahami. Untuk internal, segala sesuatu kita katakan puji Tuhan. Kalau orang Jawa apa-apa untung. Untung tabrakan judul. Untung kakinya nggak patah. Kakinya patah aja dia bilang, untung kakinya nggak lepas. Kakinya lepas saja masih untung kepalanya nggak copot. Kepalanya copot aja masih ngomong, untung kepalanya masih bisa ditemukan. Untang-untung terus. Tetapi 10 bahkan berpuluh-puluh kali lipat orang-orang yang percaya Yesus. Puji Tuhan. Orang kecelakaan kok puji Tuhan. Tuhan yang dipuji. Coba renungkan. Puji Tuhan. Orang bangkrut kok. Usaha bangkrut. Kok puji Tuhan. Kok bisa ngomong puji Tuhan? Harusnya kan ngomong aduh. Aduh. Mati aku. Harusnya begitu. Bangkrut usahanya. Mati aku. Harusnya ngomong, harusnya begitu. Ini kok ngomong puji Tuhan. Sebab apa? Sebab sebenarnya itu masuk dalam lingkup kasih Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau buat begitu kepada umatnya. Kalau mengizinkan ya iya. Tetapi itu bukan kerjaan Tuhan. Tuhan mau pemberitaan Injil disebarluaskan. Itu saja. Saudara sekalian. Jadi yang poin pertama kita melihat di sini yaitu kita dapat memahami. Intern dan eksternal. Di luar sana biarkan saja. Tuhan juga sedang bekerja untuk mereka. Itu memahami. Yang kedua, dapat mengenal. Ini. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Tadi di awal sudah kita jelaskan sedikit, perkenalkan sedikit kata mengenal ini. Mengenal ini bukan hanya sekedar kenalan, hai apa kabar, nama saya ini, nama kamu siapa, nama kamu kasih ya, bukan. Kata mengenal di sini ada hubungannya dengan cinta, memiliki. Jadi kalau saya mau berkata saya mengenal istri saya, itu bukan mengenal lahir dia kapan, di mana lahirnya, nama aslinya siapa, mama papanya siapa, lahir di mana, bukan begitu. Tetapi mengenal yang dimaksud di sini ada ikatan cinta. Saya mengenal istri saya, itu ada ikatan cintanya, ikatan memiliki istri saya ini, sehingga istri saya mengenal saya mengenal istri saya, karakter istri saya kenal, ya saya rasakan karena begitu ya. Oh kalau yang ini dia kelemahannya di sini, kelebihannya di sini, itu namanya mengenal, karena apa? Karena ada imbas di dalam diri saya. Ada yang pernah saya rasakan dalam diri saya terhadap istri saya ini. Itulah yang disebut pengenalan. Dan ketika berkata tentang mengenal kasih itu merasakan kasih itu. Kita kenalan dengan kasih itu. Wah, ternyata dahsyat. Kenapa dahsyat Pak Firman? Ya gimana? Usaha bangkrut masih bilang puji Tuhan. Kalau bukan orang yang mengenal kasih Tuhan, nggak bisa. Ada juga maki-maki. Aduh, jangan deket-deket saya ya. Saya lagi sewot ya. Awas ya. Ada juga begitu. Tetapi begitu mengenal kasih Tuhan,
Ada perasaan damai. Ada perasaan damai itu. Inilah yang disebut dengan mengenal. Jadi disebut mengenal itu merasakan. Oh iya. Mengalami. Wah, dahsyat sekali. Jadi kalau tadi ayat lagu-lagu yang kita nyanyikan, ada satu lagu yang dipilih jemaat sekalian tadi. Ku memilih Yesus lebih dari emas. Kita memilih Yesus. Kalau disuruh milih emas apa milih Yesus, ya kita pilih Yesus, katanya begitu. Ini lagu yang diciptakan oleh orang yang sudah mengenal kasih itu. Tidak ada harganya emas itu dibandingkan kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu pembawa damai. Kalau kita turunkan dalam kehidupan kita yang sudah suami istri itu akan merasakan damai. Kalau kita turunkan kepada anak-anak kita itu juga akan merasakan damai. Begitu. Kalau kita masih bujangan atau masih belum menikah, kita turunkan sikap kita ini kepada pengenalan kita ini tentang kasih ke orang-orang kita. Orang-orang itu akan merasakan damai. Begitu. Jadi ada imbasnya. Itulah sebabnya sampai kapanpun Alkitab melarang perceraian. Karena hukumnya itu Hukum Alkitab itu cocok semua-muanya. Kalau saya ditanya apakah perceraian boleh atau tidak, jelas tidak boleh. Bagaimana boleh? Kenapa bisa cerai kamu? Karena tidak cocok. Bukan tidak cocok, karena tidak ada damai. Bukan tidak cocok. Tidak ada damai, ribut terus. Kenapa ribut terus? Karena tidak ada Yesus. Begitu jawaban yang benar. Karena tidak ada Yesus Kristus. Aduh. Kok sekarang bilang cerai bisa boleh? Gimana? Itu urutannya jelas. Anak sama orang tua. Kenapa ribut terus? Ya karena ini masalahnya, tidak ada damai. Anak tidak merasakan damai. Orang tua ke anak juga tidak memberikan rasa damai. Semuanya tidak damai. Ribut terus. Masalah ini ribut. Masalah itu ribut. Padahal kita tahu. Orang-orang percaya harus tahu bahwa di dunia ini penuh dengan masalah. Itulah sebabnya kita berkemah di sini. Tempat tinggal kita itu di surga. Tidak ada masalah kalau di surga. Di sini masalah. Ribet masalahnya. Makanya kita disuruh berkemah. Di sini kita sedang berkemah, buka tenda. Di sini bukan tempat kita. Di sini kita buka tenda, beritakan Injil, begitu. Saudara sekalian, jadi ada kedamaian. Karena apa? Merasakan kasih. Mengalami kasih. Mengenal kasih. Kalau saya mengenal istri saya, maksudnya berarti saya merasakan istri saya mengasihi saya, mencintai saya. Itu begitu. Sama. Saya kalau mengenal kasih, itu berarti kasih itu saya betul-betul rasakan dari Tuhan. Ya Tuhan, siapa saya ini? Apa yang saya banggakan di dunia ini? Saya rasakan betul kasih Tuhan. Saya bisa menerima Yesus,
bisa baca Alkitab. Itu satu hal yang agung. Coba bayangkan kalau saya tidak percaya Yesus. Mana mungkin saya bisa baca Alkitab, bisa belajar Alkitab. Yang ada malah ketemu Alkitab mau dibakar. Tapi karena saya merasakan kasih Tuhan, sehingga ayat per ayat saya bisa gali, kita bisa pelajari. Dan mendapatkan satu keagungan Tuhan. Saudara sekalian, yang terakhir, dipenuhi. Wah, ini luar biasa ini. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya ulangi lagi. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah, seperti apa kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah itu bukan seperti orang-orang yang gak jelas, memahami kekristenan dengan pendek, picik. Kepenuhan Allah itu bukan bisa wah sudah kepenuhan. Bukan. Itu kepenuhan kayaknya. Bukan itu. Itu bukan begitu kepenuhan. Kepenuhan Allah ini. Bahasa aslinya apa teman? Bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan itu suplemen. Bahasa Inggrisnya. Pleroma. Itu suplemen. Atau semua unsur-unsur kealahan. Keagungan Allah, keajaiban Allah. Terus kasih Allah. Semua suplemen, ibaratnya semua kekuatan-kekuatan, vitamin-vitamin kealahan itu penuh di dalam diri kita. Yaitu apa? Kasih itu penuh di dalam diri kita terima. Ibaratnya mata Tuhan tertuju ke